Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian seputar kaidah dalam menjalani ibadah malam. Beribadah bersama istri di malam hari. Di situ ada kaidah yang harus dipahami. Juga kemudian selanjutnya kajian seputar gaya atau model dalam melakukan ibadah di waktu malam, yaitu al-jima'u. Karena ternyata gaya atau model ini diambil dari kitab Qurratul Uyun. Kemudian gaya ini dianggap nikmat ketika menjalani ibadah bersama pasangan yang halal. Dan ibadah pun selalu ingin diulangi kembali dan diulangi kembali karena enaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul khamisatu, kaidah yang kelima. Al-qaidatu, kaidahnya, tajannab, jauhilah hirmana zaujati, terhalangnya seorang istri. Terhalangi ini maksudnya tidak puas. At-tafasilu, rinciannya, idza qada, jika memenuhi, az-zauju, sang suami, arabahu, pada hajatnya, fala yanza'u, hendaknya sang suami tidak mencabut, hatta taqdiya, hingga memenuhi, az-zaujatu, sang istri, arabaha, pada hajatnya. Kaidah dalam melakukan al-jima'a, tidak boleh istri ini terhalangi. Ia tidak mencapai pada puncak dalam urusan al-jima'ah, sehingga ketika sang suami sudah menemukan hajatnya, ia sudah memenuhi hajatnya, maka sang suami dianjurkan tidak mencabut pisangnya sampai sang istri juga mendapatkan hajatnya. Ia juga merasakan hal yang sama pada apemnya. Begitu. Tujuannya apa? Agar ibadah ini menjadi istimewa, indah, dan enak. Begitu loh. Kemudian untuk melakukan ibadah yang sedemikian, ada kutipan dalam kitab Al-Idah. Qala, berkata siapa pengarang kitab Al-Idah, fil idahi, dalam kitab Al-Idah, wasyaklu, adapun bentuk, adapun model atau gaya, alladzi, yang, tastalidzuhu, menganggap enak, hu, pada model atau gaya, almar'atu, seorang istri, indal jima'i, ketika melakukan al-jima'i, huwa, adalah adapun bentuk atau asyakal tadi, antastalqiya, terlentang, almar'atu, istri, ala zahriha, di atas punggungnya, zahriha, pundaknya, wa yulqi, dan melemparkan, menjatuhkan, ar-rajulu, sang suami, nafsahu, pada dirinya, alaiha, di atas al-mar'ah, di atas al-mar'ah, istri. Paham ya? Kemudian setelah istilqa, terlentang, wa yakunu, dan ada, ra'suha, apa, kepalanya al-mar'ah, mangkusan, adalah dimiringkan, dimiringkan, ila asfala, ditundukkan, ila asfala, ke bawah, seolah-olah mau melihat kakinya, kathirat tasawubi, dengan sangat miring. Kathirat tasawubi ini sangat turun begitu, dingkluk begitu. Wa yarfa'u, dan sang suami mengangkat, warikaha, warikaha, pinggulnya, atau warikaha, bokongnya, bil makhadi, dengan bantal. Maksudnya bil makhadi ini diganjal dengan bantal, begitu loh. Wa yahukku, dan menggaruk-garukkan, wa yahukku, dan suami menggaruk-garukkan, bira'sil kamroti, bira'si, dengan kepala, al kamroti, kepala pisangnya, kepala sosisnya itu, ala sathil farji, pada permukaannya apem atau al-farji, yudaghdighuhu, sambil menggesek-gesekkan siapa suami, hu, pada al-farj, pada apem tadi. Summa yasta'milu, setelah dilakukan itu semua, summa yasta'milu, kemudian suami melakukan,
Ba'da dzalika, setelah hal itu, ma pada sesuatu yuridu yang ia inginkan. Kalau sosis itu sudah digaruk-garukkan pada permukaannya apem, ya toh? Dengan menggunakan kepala sosis atau kepala pisang tadi, setelah digaruk-garukkan ya terserah apa yang mau diinginkan oleh suami. Apa lanjut seperti itu atau nyemplung, seperti itu maksudnya. Ya kalau mau dimasukkan, dicemplungkan, fa'idha ahassa, jika ia merasakan, bil inzali, dengan lahar atau curut. Maksudnya mau lahar begitu. Fal yudkhil, hendaknya memasukkan siapa suami, yadahu pada tangannya, tahta di bawah apa? Warikiha, pinggulnya, warikiha, bokongnya. Jadi masukkan. Wa yushiluha, wa yushilu, dan mengangkat siapa suami ha pada istri, syailan, dengan pengangkatan, anifan, yang keras. Jadi setelah dimasukkan ke bawahnya, ke bawah warikiha tadi, lalu kemudian diangkat dengan dahsyat, dengan kencang. Kenapa? Fa innar rajula, karena sesungguhnya suami, wal mar'ata, dan istrinya, yajidani, adalah menemukan keduanya, fi dzalika, dalam hal itu, ladzatan, pada kenikmatan, azimatan, yang agung, la tusafu, yang tidak digambarkan. Karena jika hal itu dilakukan, maka akan menimbulkan al-ladzah, kenikmatan, la tusaf, yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa dideskripsikan. Seperti itu. Jadi dari data yang sudah kita kaji, kaidah yang kelima, awas jangan sampai istri ini terhalangi. Terhalangi itu ia tidak merasakan pada lahar atau curut yang dibayangkannya. Kemudian yang kedua, sang suami bisa melakukan dan bisa mengamalkan gaya yang ada dalam kitab Qurratul Uyun barusan. Insya Allah gaya itu gaya yang baik, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam kitab Qurratul Uyun bisyarhi Nazmi Ibni Yamun. Seperti itu. Kemudian untuk rekan-rekan yang ingin mengkaji kajian lanjutan, kajian yang lebih lengkap, bisa masuk pada playlist channelnya Ma'had At-Tamimi. Di situ ada playlist kitab, kajian kitab Fathul Izar, kajian kitab Qurratul Uyun, kajian kitab Asrarul Jima', kajian kitab Ihya Ulumuddin, kajian kitab Nahwu Dasar, kemudian kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kitab-kitab yang lain. Semoga bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.